saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Apa kabar? Tetap Semangat. Haleluya. Salam lihat semuanya buat saudara-saudara. Amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Saya percaya ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu yang ilahi yang sedang Tuhan kerjakan pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita hanya minta satu lawatan Tuhan saja. Amin. Ketika Tuhan melawat, kita akan mengalami perjumpaan pribadi yang ajaib dengan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangun roh kita. Kita kuatkan hati kita untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Segala puji, hormat serta syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Hati kami pagi hari ini dilimpahi dengan ucapan syukur. Sungguh hati kami bersukacita. Sungguh hati kami bergelora di dalam Tuhan. Ketika kami masih beroleh kesempatan untuk kami bersukacita, untuk kami beribadah, untuk kami memuji, untuk kami menyembah, untuk kami menari bagi Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini lawatan-Mu yang kami rindukan, yang mengubahkan, yang memulihkan, yang memerdekakan, yang membangkitkan. Bahkan kemuliaan Tuhan dinyatakan buat setiap kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan ketika kami mengalami lawatan Tuhan, maka ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu yang besar yang kami nikmati, yang kami alami, bahkan yang bangsa kami alami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar, kami bersyukur kami punya Allah yang hebat, kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat, kami bersyukur Tuhan kami punya Allah yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan penguasa alam semesta, Tuhan penguasa kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa semuanya itu Tuhan, sungguh tak terbayangkan kebesaran dan kekuasaan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini biarkan umat-Mu bersukacita, biarkan umat-Mu memuji-muji Engkau di tengah persoalan, biarkan kami umat-Mu memuji-muji Tuhan di tengah-tengah badai. Di tengah badai sekalipun kami mau tetap bersukacita, di tengah badai sekalipun kami mau tetap meninggikan Allah kami. Biar panci-panci ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu, biar pujian-pujian penyembahan terdengar di bangsa kami. Pagi hari ini Tuhan, dari tempat ini umat-Mu akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan Allah kami yang besar, Allah kami yang akbar, Allah kami yang besar. Haleluya, haleluya, amin. Sungguh tidak pernah terbayangkan akan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya, serukan haleluya, haleluya, haleluya. Terus mengucap syukur, biar pengucapan syukur kita membuat iman kita semakin kuat dan membuat imun kita semakin bertambah. Amin. Haleluya. Yesus, sungguh tak terbayangkan Tuhan kuasa-Mu dalam hidup kami. Engkau nyata, sungguh nyata, besar dan ajaib.
Pagi hari ini kami bersyukur, jiwa kami bergelora di dalam-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah Bagiku, jiwa kami dan pengharapan kami dan ada di dalam Tuhan. Telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sungguh ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Serukan Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Jesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau, Kau yang layak ditinggikan. Oh yeah. 1, 2, 3, 4. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sebut nama yang ajaib. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, Jesus. agung dan perkasa. Oh, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah ya Tuhan. memerintah sampai selama-lamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Yes. agung dan perkasa. Glory bagimu. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sekali lagi ya, serukan kabar. Yesus Kaulah. Oh Jesus, Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari serukan sekali lagi. Yesus Kaulah Raja mulia. Glory Tuhan. Yesus Kaulah Raja mulia. Jesus. Glory. Ajaib besar mulia, agung dan hebat.
Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar hati kami terus dipenuhi dengan kerinduan akan Tuhan. Biar pagi hari ini hati kami terus dipenuhi dengan gelora cinta kepadamu. Kami bersyukur hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan semata-mata dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau pemilik hidup kami, Kau yang ciptakan kehidupan kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Glory. Sebab karena anugerah-Mu hari ini ada, yes, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, oh syukur, Lord. Sebab karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku.
itulah kekuatan hidupku. Amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan, selalu mengikut-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Mengikut Yesus, kami mau ikut apa yang Tuhan sudah ajarkan dalam hidup ini. Kami mau mengikuti firman-Mu, kami mau ikuti petunjuk-Mu Tuhan. Mengenal kehendaknya ya Tuhan hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari sekali kita katakan mengiring Yesus. Mengiring Yesus itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yes, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mengiring-Mu Tuhan, ini yang Kau cari di akhir zaman ini sebagai hamba yang berkenan di hati-Mu. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Mu jadikanku hamba yang berkenan, selalu sembah. kekuatan kami datang darimu, kehidupan kami darimu, Yesus Kau yang termanis, Yesus yang terindah.
akan panggilan-Mu Tuhan. Kami diciptakan untuk menyembah Allah kami. Kami diciptakan untuk memuji Allah kami dan membesarkan Allah kami, dan bukan untuk membesarkan diri kami sendiri. Biar pagi hari ini dengan hati yang penuh dengan cinta dan rindu, kami persembahkan pujian kami Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Yesus Tuhan, Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Terima kasih yang tak terhingga bagi-Mu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Jesus, ku tahu apa yang keluar dari hidup kami merupakan sebuah doa penyembahan, bagaikan dupa yang naik sampai ke tahta-Mu Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Terima kasih buat kemuliaan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Ku tahu hidup
hidupku berharga di matamu, segenap hidupku bersembah. Biar musik saja mengalunkan pujian ini dengan lembut. Pagi hari ini kita sudah berkata, Tuhan, hidupku ini adalah penyembahan bagimu. Dan pagi hari ini sebagai penyembahan kami di hadapan Tuhan, kami mau berikan perhatian kami mau berikan hidup kami mau naikkan doa-doa kami Tuhan. Sebab kami sadar bangsa kami, kota kami, keluarga kami, bahkan gereja kami membutuhkan doa-doa kami umat Tuhan yang bersatu, yang bersepakat mempersembahkan hidupnya untuk Engkau pakai menjadi rumah doamu. Pagi hari ini Tuhan, kami satukan hati kami di dalam nama Yesus. Seperti firman-Mu, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, aku hadir. Dan apabila kami sepakat meminta apapun Tuhan, kami percaya doa kami naik di hadapan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah penguasa langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas bangsa kami, kota kami, dan gereja kami. Kami hadapkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami minta sekali lagi lawatan Tuhan sebelum Engkau datang. Engkau yang berjanji akan terjadi pemulihan di dalam segala sesuatu. Sebelum Tuhan datang terjadi pemulihan dalam segala sesuatu. Kami percaya ada pemulihan buat bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdiri atas kebenaran firman-Mu. Sebelum Engkau datang, Engkau berjanji memulihkan segala sesuatu. Bahkan Tuhan, kasih yang mulai pudar Engkau akan pulihkan. Kami percaya masih ada pengharapan di tengah-tengah kesulitan. Kami percaya di dalam nama Yesus masih ada pengharapan di tengah-tengah badai. Masih ada pengharapan di tengah-tengah kesukaran. Masih ada mujizat di tengah-tengah percobaan. Masih ada mujizat dan kemuliaan di tengah-tengah ketandusan. Kami percaya bangsa kami terus mengalami lawatan Tuhan. Kami percaya sampai dengan saat ini Engkau masih memegang atas bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan, pemulihan demi pemulihan Tuhan sedang kerjakan atas bangsa kami. Hati yang terus percaya dan tertuju kepada Tuhan penguasa semesta alam terus ada buat bangsa kami, bahkan kota kami, semuanya di dalam nama Yesus. Bangsa kami dan kota kami ada dalam tangan Tuhan, ada dalam kendali Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan buat bangsa kami, negara kami, kota kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua wabah kami percaya Tuhan izinkan terjadi. Sebab kemuliaan Tuhan sedang turun, sedang dinyatakan, supaya setiap orang menyembah dan datang kepada satu pribadi untuk mencari pertolongan, yaitu Tuhan penguasa semesta alam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan saudara-saudara kami pada pagi hari ini, yang pagi hari ini sedang mengalami tanah longsor, khususnya saudara kami di Tawangmangu. Tuhan, biar Engkau sendiri akan menghiburkan mereka. Beri kekuatan iman buat mereka kalau Engkau menjumpai anak-anak-Mu di sana yang mereka mengalami musibah ini. Kuatkan iman mereka. Roh Kudus topang tangan mereka, khususnya gereja-gereja Tuhan. Biarlah mereka boleh berdiri menjadi sebuah jawaban untuk kesulitan yang sedang mereka alami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ini saatnya iman setiap anak-anak Tuhan dibangkitkan, dimurnikan untuk bergantung pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan memulihkan kondisi semua tanah longsor yang saat ini sedang terjadi. Kami percaya Engkau yang memulihkan, Engkau yang memulihkan. Karena kami percaya di mana ada persoalan, di situ ada lawatan. Di mana ada persoalan, di situ ada tuaian. Dan kami percaya tuaian sedang terjadi buat Tawangmangu, buat kota Solo, buat Jawa Tengah, buat Indonesia, dan buat dunia sampai rencana Tuhan digenapkan. Terima kasih Tuhan. Bahkan gereja Tuhan di tempat ini, kami percaya Tuhan, kami tidak hidup dalam ketakutan, kami tidak hidup dalam kekhawatiran, tetapi kami hidup dalam iman. Kami hidup dalam iman, iman kepada Yesus Tuhan yang akan membuat imun kami semakin bertambah dan meningkat. Terima kasih Tuhan. Biar ini saatnya di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kesulitan, kami anak-anak Tuhan boleh tampil bersinar untuk mengulurkan tangan kami sebagai kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di atas segala persoalan pergumulan
atas gereja di tempat ini. Kami percaya ketika kami berdiri sebagai tentara Tuhan, Engkau yang akan memperhatikan kebutuhan kami, sebab Engkau Allah yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas setiap kesehatan, kekuatan, kesembuhan, pemulihan yang melanda buat setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar terus hidup kami tetap menyembah-Mu dan tetap meninggikan nama-Mu. Ini yang kami katakan, ini yang kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Bapa, saat ini kami bersyukur, kami bawa korban persembahan kami buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Setiap korban syukur, persepuluhan yang boleh dibawa ke rumah Tuhan, ialah Engkau yang menerima. Amin. Dan Engkau terus mengajari setiap kami Amin. untuk membawa semuanya ini dengan hati yang penuh, dengan sukacita, Amin. dengan hati yang penuh melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Sebab Engkau menghendaki hati yang memberi bukan dengan terpaksa, Amin. tetapi ini yang Tuhan inginkan. Kami berikan dari korban hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa persembahan kami, ucapan syukur kami, Haleluya. perpuluhan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Mari kita berikan korban persembahan kita buat pekerjaan Tuhan. Kami bawa pujian kami, syukur kami Tuhan. Biar persembahan kami naik di hadapan-Mu. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Hari ini kami ada semua karena kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Ku ada hanya Karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. ku tahu Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, hidupku, amin, penyembahan. Kau ciptakanku dalam Kemuliaan
di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Seluruh hidupku ku persembahkan. Seluruh hidupku persembahkan. Oh haleluya, haleluya. Ya naralamo. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Ralalabaya garabora malama-lama-lama-lama-lama-lama-ya naralamo. Inanananananamaya garalalama seked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 
segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Amin. Mari persembahkan yang terbaik hanya bagi Dia. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Amin. Kekal selamanya. oh, bagi Dia segala pujian, Hormat serta Amin. syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Segala hormat pujian selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kami bawa pujian kami. Kami bawa ucapan syukur kami kepadamu. Engkau yang layak terima pujian kami, Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini, Tuhan. Dari pertengahan ini sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang bekerja, berbicara kepada kami, Tuhan. Hari ini juga kami membawa persembahan umat-Mu, Tuhan. Kami serahkan ini, kami persembahkan ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Baik persembahan ucapan syukur maupun persembahan untuk pembangunan rumah ibadah, dan persembahan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga untuk persepuluhan. Kami kembalikan kepadamu karena kami sadar itu milik-Mu, Tuhan. Kami mau belajar setia, dan kami percaya ketika Engkau melihat
anak-Mu kami semua setia dengan perkara yang kecil. Perkara-perkara yang besar akan Kau nyatakan atas kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terimalah di hadapan-Mu persembahan ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami persembahkan dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati hamba-hamba yang sudah melayani dalam persembahan. Pakai dalam keluarga, pekerjaan, berkati Tuhan, masa depan mereka, kesehatan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih saatnya. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami semua hari ini. Kami mau duduk diam untuk mendengar firman Tuhan. Urapi kami. Di antara kami semua urapi kami, karena hanya pengurapan itu yang memampukan kami memahami firman dan melakukan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati tim pujian, Engkau memberkati semua pelayan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin, amin. Amin, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Silakan duduk untuk tim pujian. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Iya. Ya, sehat. Sehat semua ya. Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanan. Katakan hei gitu. Nah, nggak usah nempel hai gitu saja ya. Nah, ya, nggak apa-apa, nggak lihat senyumnya enggak, tapi kan kelihatan orang senyum sama enggak kan kelihatan ya. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Ini seperti menggema ya. Bisa oke. Sebentar ini ya. Oke. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19. Hari ini yang pimpin pujian Ci Elia. Ya, firman Tuhannya tentang Elia. Jadi Elia lama tak enteni gitu ya. Baik. 1 Raja-Raja 19 ayat 1, ini 2 perikop Saudara ya, sampai ayat yang ke-18. Cukup panjang, tapi paling tidak saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang latar belakang perikop ini. Jadi perikop ini berbicara tentang pelayanan seorang Nabi Allah yang bernama Elia. Kita sudah sering mendengar tentang Elia yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, dan akhir pelayanannya dia diangkat ke surga. Betul ya? Iya, diangkat ke surga. Nah Saudara, dalam pelayanan, salah satu pelayanan yang luar biasa adalah di mana Nabi Elia berhasil mengalahkan 450 Nabi Baal sendirian. Jadi waktu itu istilahnya antara Elia dan Nabi-Nabi Baal berhadap-hadapan, 450 Nabi Baal lalu Elia sendiri. Berhadap-hadapan untuk apa? Berhadap-hadapan untuk menunjukkan Allah siapa yang hidup. Di situ ditaruh korban bakaran, lalu masing-masing nanti meminta kepada Allahnya untuk menurunkan api dan membakar korban itu. Ya, nabi-nabi Baal dengan cara mereka teriak-teriak, memanggil Allahnya, dewanya gitu ya, untuk minta supaya mengirimkan api. Waktu mereka teriak-teriak, ya Elia sambil berkata, mungkin dewamu apa Tuhanmu, Allahmu tidur, atau coba keras lagi gitu kan. Wah, mereka semakin keras tapi tidak terjadi apa-apa. Tapi kemudian ketika Elia berdoa, apa yang terjadi? Tuhan
mengirimkan api dari surga membakar korban persembahan. Wah, luar biasa. Dan setelah hal itu ya, Elia lalu ya dia bertindak dengan gagah perkasa. Dia lawan 400 nabi Baal, disembelih itu semua saudara, dibunuh. Bayangkan. Nek nyembelih pitik 10 wis akeh saudara ya. Ada yang pernah nyembelih pitik 10? Pak Vera pernah nyembelih pitik 10 Pak? Pernah? Hanya ya Pak ya. Ini bayangan nyembelih menungso saudara, 450. Ya, semua dibinasakan oleh seorang yang bernama Elia. Nah, coba tapi setelah itu apa yang terjadi? Kita buka di pasal 19 ayat yang pertama. Saudara. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, ya, maksudnya Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sampai di situ dulu saudara. Jadi setelah Elia memenangkan ya perlombaan atau melawan 450 nabi Baal. Kemudian di situ dikatakan Izebel, ya, dia mendengar itu lalu Izebel menjadi marah dan Izebel mengancam Elia. Dia berkata bahwa beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku, ya Izebel, tidak membuat nyawamu, nyawa Elia, sama seperti nyawa salah seorang dari para nabi itu, nabi Baal. Jadi Izebel mengancam akan membunuh Elia. Apa yang terjadi saudara? Ketika Elia mendengar hal itu, ayat 3. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan apa? Nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin apa? Makan. Mati. Wes mati wae aku. Wes aku tak mbok di Tuhan dibunuh aku ketiban ban truk. Oh waktu itu belum ada truk ya. Ketiban watu gede gitu mati sudahlah. Karena apa? Waktu itu Elia dia mengalami ketakutan. Bayangkan Nabi Elia yang sebelumnya berani mengalahkan 450 Nabi Baal sendirian. Ya. Hal yang luar biasa dilakukan, tiba-tiba ketika dia mendengar ada ancaman dari seorang Ratu Izebel yang akan membunuhnya, Elia menjadi sangat takut, Elia lari, bahkan Elia ingin mati. Rasanya orang biasanya kalau sudah ingin mati itu sudah ngalami apa saudara? Depresi yang berat, betul ya? Ya bukan hanya stres, itu sudah depresi. Sudah aduh, tak bunuh diri saja, tak mati saja. Ya karena apa? Tidak kuat menanggung persoalan yang
terjadi. Saudara, kalau Elia saja sebagai seorang nabi bisa mengalami hal ini, maka hal ini bisa juga terjadi atas hidup saudara dan saya. Di satu sisi kadang-kadang kita baru saja melayani dengan luar biasa, ya mungkin melakukan hal yang luar biasa, tapi kemudian beberapa waktu kemudian kita bisa tiba-tiba mengalami rasa tekanan yang luar biasa. Rasa beban yang begitu luar biasa. Sehingga ada banyak orang kadang-kala saudara, ketika dia merasa tekanan yang luar biasa, ada yang kalau sudah berat seperti Elia ini, dia ingin mati. Tapi ada juga orang ketika mengalami tekanan, lalu bawaannya marah-marah, ngamuk, wes kabeh diamuk, ini kucingnya tonggone lewat, wah kok kucing kok enak melaku ning ngarepku ya, kucing ora salah ya. Marah-marah. Nah, tukang becak dimarahin, ada orang batuk di depan. Kowe ngopo batuk? Corona yo. Waduh. Sekarang kalau ada orang batuk langsung parno saudara ya. Ya. Saya ada tamu datang ke sini. Ya, yang ngobrol ya hamba Tuhan itu. Waktu ngobrol tiba-tiba dia batuk. Oh, aduh. Duduk saya langsung mundur saudara. Sekarang orang ya karena kondisi sekarang memang harus hati-hati saudara, tapi jangan dalam ketakutan. Tapi tetap harus hati-hati. Ya, karena kalau kita membaca banyak artikel, memang kondisinya sekarang ya ini transmisinya penularannya cepat. Makanya jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Pakai sabun ya, paling tidak 21 detik sabunnya. Jangan pakai sabun langsung dicuci, jangan ya. Diuwel-uwel sampai muntuk saudara ya. Saya pikir wah nanti tubuh kita 1 tahun ke depan yang paling putih tangan kita saudara ya. Setiap hari dicuci, ben menit dicuci saudara. Oke, dan juga hindari untuk memegang wajah. Jadi nanti saudara kemana-mana seringlah cuci tangan. Keluar nanti sebelum keluar dari gereja cuci tangan ya. Kita tetap menjaga kesehatan kita. Nah, saudara, biasanya orang ya zaman sekarang kan gitu. Kalau ada orang batuk jadi mikir. Saudara. Apalagi kalau kita mau beli makan ya sayuran atau apa. Orang yang jual tiba-tiba, waduh, saya jadi mikir, ki ngomongnya tak pangan apa ora ya. Gitu saudara ya, kondisi sekarang begitu. Jadi ada banyak orang sekarang dalam keadaan ya was-was. Bisa juga akhirnya menimbulkan apa? Stres. Kondisi ekonomi, kondisi mungkin pekerjaan, kondisi mungkin keluarga. Kalau tidak hati-hati kita bisa seperti Elia. Kita menjadi lemah. Baru saja melayani, baru saja mungkin ngapain tiba-tiba ketika kita di rumah rasanya pernah enggak saudara? Tiba-tiba saudara seperti mengalami tekanan berat. Aduh. Ya, emosi dan lain sebagainya. Nah, harus hati-hati. Elia saja nabi yang luar biasa bisa mengalami hal ini. Dalam satu kesempatan, dia bisa tampil luar biasa, tetapi kemudian sejurus kemudian rohaninya menjadi kacau, pikirannya menjadi kacau, ucapannya menjadi kacau, sikapnya menjadi kacau. Gimana saudara, dia baru membunuh 450 Nabi Baal, tiba-tiba dia ngomong, aku mati sajalah. Gampang ya berubah, itulah manusia. Tidak ada satu manusia pun yang kadang-kala jejak gitu. Kalau kita sampai hari ini tetap kuat bukan karena kita, tapi karena ada Tuhan. Amin. Ya. Jadi lalu apa yang terjadi ketika Elia menjadi lemah? Apa yang terjadi saudara? Saudara mari kita baca ayat yang ke-5.
Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Wah, puji Tuhan. Dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan minum kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Itu jaraknya kurang lebih 200 mil. 200 mil itu kalau kilometer berarti kali 2 ya, 400 kilometer. Sini sampai hampir Jakarta sudah. Melaku. Waktu Elia dia lemah pengen mati, tiba-tiba Tuhan datang, malaikat Tuhan hadir dan berkata, "Elia, makan." Nah, kadang-kala perlu saudara, kalau saudara sedang hadapi keadaan hati yang enggak enak, perlu kadang-kala tubuh ini diberi asupan yang cukup. Ya, untuk apa saudara? Paling tidak kalau tubuh segar itu akan menolong kita lebih fresh, meskipun itu hanya sementara. Ya, Tuhan memberi, Tuhan hadir dalam kehidupan Elia. Tuhan menolong Elia. Ya, Elia diberi oleh Tuhan roti bakar dan air sampai akhirnya dia bisa berjalan luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan kisah ini saudara, apa yang dialami oleh Elia saudara? Kenapa Elia sampai terpuruk menjadi lemah, bahkan pengen mati rasanya? Kalau saudara perhatikan ayat 3, kembali ke ayat 3. Dikatakan, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Pada waktu Elia mendengar ancaman dari Isabel, lalu dia langsung bereaksi dengan ancaman itu. Lalu dia langsung dikatakan di situ, takutlah ia lalu pergi menyelamatkan nyawanya. Coba perhatikan. Kadang-kala memang ketika kita sedang menghadapi situasi yang genting, kita biasanya langsung responnya cepat. Kudu ini. Ada satu hal yang dilupakan oleh Elia. Yaitu apa saudara? Elia tidak bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Dia langsung berpikir dengan pikirannya, ya wis aku tak lungo, ya wis aku tak menghindar. Itu pikirannya. Jadi Elia mengalami hal itu, Elia menjadi lemah karena apa? Elia tidak meminta petunjuk Tuhan. Kemudian baik pada waktu dia di Israel maupun di Berseba, Elia tidak meminta petunjuk Tuhan, pimpinan Tuhan. Dan yang lebih lagi, Elia meninggalkan pelayanannya yang baru saja dia lakukan. Dia menghadapi Nabi Baal. Dia tanya sama Tuhan, dia langsung tinggalkan itu. Coba saudara, kalau saudara punya pegawai, diberi pekerjaan, lalu tiba-tiba ditinggalkan pekerjaannya, kira-kira bagaimana? Wah, kurang ajar ki bocah. Jam kerja kok malah keluyuran orang genah. Sama. Elia dia tinggalkan saja itu pelayanan. Dia ketakutan tinggalkan pelayanan. Ini pelajaran bagi kita saudara. Orang-orang yang meninggalkan tugas atau pelayanan Tuhan akan mudah menjadi lemah. Ya.
menjauh dari Tuhan akan mudah menjadi lemah. Orang yang tadinya melayani, kemudian dia tinggalkan pelayanan, sama saja dia menjauhkan diri dari Tuhan. Bisa saja mengalami seperti Elia menjadi lemah. Apalagi orang-orang yang tidak pernah melayani Tuhan. Apa jadinya kalau mengalami situasi yang sama seperti Elia? Ancaman, persoalan, pasti akan mudah menjadi hancur. Nah, mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi atas Elia? Tuhan, saya berpikir begini saudara. Saya percaya Tuhan sedang berurusan dengan Elia supaya Elia sadar bahwa sehebat-hebatnya dia, tanpa Tuhan akan menjadi lemah dan hancur. Sehebat-hebatnya saudara, kita tanpa Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Alkitab berkata, di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang dibuktikan kondisi manusia. Betul ya? Hanya dengan, ini virus itu bukan makhluk hidup ya. Bukan sebetulnya. Jadi itu seperti, apa ya, dia berkembangnya, jadi ada yang berkata beda dengan bakteri. Bakteri itu makhluk hidup, tapi dia bisa tersebarnya cepat, dan kemudian dia hidupnya di sel, dia nempel di sel, selnya hancur, dia terus semakin banyak sudah. Nah, manusia dalam keadaan seperti ini saja tidak ada manusia yang tahan sudah. Ini seluruh dunia loh sudah. Hal yang kecil, virus itu sangat kecil. Artinya sebetulnya ayo sadar kita ini nggak ada apa-apanya, apalagi kalau kita hidup di luar Tuhan, tanpa Tuhan kita akan hancur, kita akan menjadi lemah. Kita butuh Tuhan, amin. Kita perlu Tuhan. Karena hanya di dalam Dia, seperti permazmur dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah apa? Keselamatanku. Daud menyadari bahwa tempat yang paling tenang, tempat yang paling aman adalah hanya dekat Allah saja. Lebih baik 1 hari di mana? Di pelataramu daripada 1000 hari di mall, di mana lagi? Kafe ya Pak ya. Sekarang banyaknya kuliner. Daud menyadari, iya, tempat teraman bagi jiwaku adalah ketika aku dekat dengan Tuhan. Dan memang saudara, ketika Elia kemudian menjadi lemah, Tuhan hadir dalam keterpurukan Elia, ayat 4. Dalam bentuk malaikat Tuhan hadir. Tuhan memberikan makanan bagi Elia supaya Elia kuat. Dan ketika Elia kuat, Elia berjalan lagi 1 kali saat, ayat 9 dikatakan di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan kepadanya, demikian apakah kerjamu di sini Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi setelah Elia berjalan sekitar 200 mil, lalu Elia menemukan ada gua, dia bermaksud beristirahat di gua itu saudara. Bermalam di situ. Ketika dia bermaksud bermalam di situ, kemudian Tuhan datang mencari Elia dan Tuhan berfirman kepada Elia, Elia, apa kerjamu di sini Elia? Yang Tuhan tanyakan apa? Elia, apa kerjamu di mana? Di sini. Apa jawaban Elia?
Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah dan sebagainya. Elia jawabnya, Tuhan, kemarin aku kerja giat-giatnya. Untuk apa? Untuk Tuhan. Karena orang Israel sudah meninggalkan Tuhan, meruntuhkan mezbah-mezbahnya Tuhan, bahkan membunuh nabi-nabinya Tuhan dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, saudara, yang ditanya Tuhan sebenarnya, kowe lagi ngopo? Jawabannya, aku wingi lagi. Ditanya saya, jawabannya wingi. Ya banyak kadang kita kan gitu, saudara. Ngopo? Iya Pak, saya dulu ini pelayanan loh Pak. Saya dulu pelayanan begini, saya dulu sekolah minggu, saya dulu begini. Dulu yang Tuhan tanyakan, sekarang kamu ngapain? Gak ngapa-ngapain Elia. Bahkan Elia sedang dalam keadaan terpuruk pada waktu meskipun sudah diberi makan, tapi hatinya masih terpuruk. Saudara perhatikan di sini, Elia melihat bahwa orang Israel semua meninggalkan Tuhan. Bahkan dia berkata, hanya aku seorang diri. Elia merasa pelayanannya gagal. Memang kadang-kadang begini, saudara, orang yang bersemangat dalam pelayanan bisa mengalami tekanan dalam pelayanan ketika mungkin pelayanannya gagal. Orang kalau semangat tapi tiba-tiba pelayanan gagal bisa mengalami seperti Elia. Seperti apa yang lagi di atas tiba-tiba dijatuhkan, gak mudah. Elia merasa dia gagal, Elia merasa sudahlah, semua orang Israel gak ada yang mendukung, aku sendiri. Tugas ini aku lakukan sendiri, tugas ini aku kerjakan sendiri. Ya, sudah baca ayat 10, Elia merasa sendiri sehingga Elia menjadi lemah. Dia berkata, aku sudah segiat-giatnya bagi Tuhan. Karena orang Israel semua meninggalkan Tuhan. Semua membunuh nabi-nabi, semua sudah meruntuhkan mezbah-mezbah. Bahkan mereka ingin menyabut nyawaku, aku hanya seorang diri. Ketika Elia merasa sendiri, disitulah Elia menjadi lemah, saudara. Saudara, kadang-kala kita menjadi lemah itu karena seringkali kita merasa kabeh disonggo dewe. Orang tua ya, kadang-kala kalau melihat anak-anak, kok anak-anakku ora ono sing ngerti aku. Kabeh aku sing nyonggo dewe. Ada suami-suami yang menjadi lemah karena merasa aku sing nyonggo dewe. Ada istri-istri yang menjadi lemah karena merasa aku sing nyonggo dewe. Ora ono sing ngerti aku. Gak ada yang ngerti aku, gak ada yang memahami aku, gak ada yang menolong aku, gak ada yang mensupport aku rasanya jalan dewe. Orang kalau sudah merasa sendiri, gampang menjadi lemah. Ada sudah di saat ini yang sedang merasa aku dewe. Gak ada yang ngerti aku. Aku kerja banting tulang, kok orang sing ngerti aku. Hati-hati. Karena apa? Itulah saat-saat sebelum sudah dalam posisi sebentar lagi engkau akan jadi lemah. Tapi hal yang luar biasa ada ketika Elia sedang merasa sendiri, disitulah Tuhan hadir. Disitulah Allah mendatangi Elia. Disitulah Allah datang kepada Elia. Dan Allah berfirman kepada Elia. Allah hadir kepada Elia. Tapi ada hal yang menarik, saudara. Coba kita baca ayat 11. Lalu firman-Nya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan berfirman kepada Elia, ayo keluar, berdiri di atas gunung. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sudah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah.
Lalu Tuhan suruh Elia keluar. Lalu waktu Elia keluar, Elia di situ dikatakan dia melihat ada angin besar yang kuat. Biasanya pada zaman itu, kalau Tuhan hadir itu ada hal-hal yang luar biasa. Ada guntur, ada kilat, itu menunjukkan kehadiran Allah. Ketika Allah hadir di antara orang Israel melihat seperti ada guntur, ada kilat sehingga mereka menjadi ketakutan melihat kehadiran Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika ada angin besar yang kuat dikatakan bahkan membelah gunung, memecahkan bukit batu, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Bahkan dikatakan ayat yang ke-12, dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Banyak kita kadang-kala berpikir begini, waktu kita membutuhkan Tuhan, kita merasa sendiri kita lalu pengen bawa Tuhan hadir. Dan kadang-kala ada banyak kita membayangkan kalau Tuhan hadir itu akan terjadi hal-hal yang spektakuler. Tapi Tuhan di sini aneh saudara. Justru dia datang kepada Elia dalam bunyi angin sepoi-sepoi. Ini dalam terjemahan dikatakan dalam bunyi suara yang sangat lembut. Hei Elia. Ada banyak orang berpikir kalau Tuhan datang itu harus heboh. Pernah gak saudara berpikir seperti itu? Engkau datang ke gereja, lalu engkau rasanya kok aku gak ngalamin apa-apa ya, kok orang lain kok ngalamin sampai getar-getar, sampai ada yang sampai nangis. Aku kok gak ada ngalami apa-apa ya. Kehadiran Tuhan itu tidak selalu seperti itu. Tuhan bisa hadir dalam kehidupan kita dalam keheningan, dalam sesuatu yang lembut berbicara di hati kita. Pernah enggak saudara? Ketika engkau sendiri dan engkau merenung, tiba-tiba engkau merasakan ada suara di hatimu dan itu menuntun hidupmu. Pernah enggak? Itulah kehadiran Tuhan. Jadi Tuhan hadir itu bukan hanya ketika kita beribadah bergereja gini lalu ya kalau seperti si Elia ini seperti singa betina kalau pimpin pujian ya. Yes, haleluya. Ya, semua semangat gitu ya. Tapi ada kalanya Tuhan bicara kepada kita ketika mungkin kita sedang dalam suasana hening. Tuhan bicara di situ. Jadi cara Tuhan bicara itu macam-macam ya. Jangan saudara berpikir, aku nunggu sampai Tuhan getar-getar ke. Enggak. Saudara ke gereja getar atau enggak getar tidak jadi persoalan. Yang penting hatimu terbuka. Dan Tuhan bisa bicara kepada saudara dengan banyak cara. Tapi yang jelas di sini, yang penting Tuhan hadir dalam kehidupan Elia. Dan ketika Tuhan hadir dalam kehidupan Elia, Tuhan berkata begini saudara. Ya. Ayat yang ayat 13. Segera sudah Elia mendengarnya, ia menyelubuhi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu, maka datanglah suara kepadanya berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Elisa bin Sabat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia." Tuhan berkata, "Elia, aku memberikan tugas kepadamu untuk mengurapi." Dan bukan hanya itu, di akhir ayat dikatakan, "Aku meninggalkan 7.000 orang di Israel yang masih setia."
Jadi Tuhan berkata, Elia, kamu tidak sendiri. Aku masih punya 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Tuhan ingin mengingatkan Elia, Elia, kau tidak sendiri. Ada banyak saudaramu yang lain yang perlu pelayananmu. Wah, ketika mendengar itu hati Elia menjadi berkobar-kobar, saudara. Saudara, mari hari ini ketika engkau menghadapi situasi seperti Elia, jangan justru engkau meninggalkan persekutuan orang percaya. Tapi mari ketika engkau sedang dalam mengalami tekanan, justru mari kita saling terhubung satu dengan yang lain. Ibadah tujuannya untuk apa? Supaya kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Hari-hari ini memang kita kehilangan satu panggilan Tuhan atas gereja, yaitu koinonia, persekutuan. Susah sekarang persekutuannya. Mau ngumpul saja sampai kita kalau mau ibadah latihannya 1 jam sebelumnya supaya enggak banyak kumpul-kumpul. Karena memang situasi kondisi di kota Solo. Nanti kalau sudah mulai baik ya kita akan normal lagi, sudah. Tapi paling tidak, ayo lewat WA, lewat apa lagi kita bisa saling menguatkan. Ya, belajar, saudara. Saya sendiri mendisiplin diri. Ya, sekarang saya setiap pagi. Tadinya saya kalau sudah renungan baca ayat ya sudah, tapi sekarang saya sharekan itu. Setiap pagi jam 3, jam 4, setengah 5, saya sharekan karena saya ingin memberi, ayo kita saling menguatkan satu dengan lain. Itulah tujuan kita punya grup WA. Ya, jadi yuk kita pakai grup WA kita untuk saling apa? Menguatkan. Ojo males ya. Kadang-kadang cuma ngeluarkan tanda jempolnya ting. Orang yang sudah nge-share hanya lihat ting satu rasanya ya seneng ya. Jangan lalu ada yang sudah kasih ngomong cuma dibuka saja. Jangan, saudara. Kita saling kuatkan satu dengan lain. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita tidak bisa mengharapkan orang lain. Kita sebagai gereja Tuhan saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Tuhan ingin berkata, itu loh banyak saudara-saudaramu yang siap engkau layani, yang siap mendukung engkau. Itu membuat hati Elia berkobar. Hari ini saudara, engkau tidak sendiri. Ada banyak saudara-saudaramu di tempat ini yang siap mendukung, baik dalam doa, mungkin dalam banyak hal kita bisa saling mendukung. Mari kita belajar seperti Elia, saudara. Ketika Elia mengalami kelemahan, karena apa? Elia merasa sendiri. Tapi bersyukur Tuhan mau hadir. Bukan hanya Tuhan hadir, Tuhan juga menyadarkan Elia, ada saudara-saudara yang lain. Itu yang menjadi kekuatan buat Elia untuk kembali bangkit hari ini. Di dalam perjamuan suci ini, saudara, salah satu arti perjamuan suci adalah kita ini diingatkan bahwa kita menjadi satu tubuh Kristus. Kita makan roti dan darah Yesus dengan satu maksud. Siapa saja yang makan tubuh perjanjian dan anggur perjanjian ini menjadi satu tubuh. Kita bukan orang lain. Kita satu keluarga. Amin. Yuk saling mendukung satu dengan lain supaya tidak ada yang lemah. Yuk saling yang support satu dengan lain supaya tidak ada yang lemah, ya. Jadi kalau ada apa-apa, ya apalagi kalau mungkin ada yang butuh pertolongan, tolong. Jangan low respon, low respon. Slow respon. Responnya lambat, cepat. Apalagi kalau ada yang sakit. Ayo paling enggak. Ya memang sekarang untuk datang mendoakan itu perlu dipikirkan, tapi paling tidak harus diberi support. Saya ingin mendorong saudara, kalau saudara punya berkat, beli vitamin saudara. Ya. Hari-hari ini kita butuh vitamin, khususnya vitamin C untuk supaya tubuh kita bugar, tidak gampang sakit. Ya, itulah gunanya kita sebagai tubuh Kristus, saling mengingatkan, saling memberi kekuatan. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang pemain musik juga pelayan
perjamuan untuk maju ke depan. Kita sudah melewati waktunya ya. Kita langsung perjamuan kudus saja. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Hari ini kami mau melakukan perjamuan yang kudus. Tuhan, Engkau memberkati roti dan anggur ini, Tuhan. Kami berdoa, kiranya lewat roti dan anggur, anugerah dari tubuh dan darah Yesus boleh terjadi dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang sedang mengalami beban Tuhan tolong berikan kelegaan. Dan kami juga diingatkan bahwa ketika kami makan roti tubuh dan darah Yesus, kami dijadikan menjadi satu tubuh. Kami satu keluarga. Kami akan saling dukung, kami akan saling topang, supaya sungguh-sungguh tubuh Kristus di tempat ini menjadi tubuh Kristus yang kuat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari memberkati hamba-hambamu yang melayani perjamuan. Berkati dalam pelayanan, pekerjaan, kesehatan, keluarga dan masa depan mereka. Dalam nama Yesus kami serahkan perjamuan yang kudus ini. Haleluya. Amin. Darah-Mu Yesus sucikan aku, Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Yang dibuka rotinya dulu saudara ya, jangan terbalik. Darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, amin. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Dan mari kita bangkit berdiri. Kita akan lakukan perjamuan yang kudus. Ku dijadikan baru. Saudara, kalau buka ini saya ingatkan, buka rotinya dulu. Baru setelah itu anggurnya. Karena kalau anggur dulu nanti membuka roti jadi tumpah ya. Silakan dibuka dulu. Mari kita siapkan, kita akan melakukan perjamuan yang kudus. Pegang roti dengan tangan kanan, lalu angkat di atas kepala saudara. Nanti setelah mendengarkan firman Tuhan, saudara mengamenkannya dan makan roti dan anggur ini dengan iman. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa roti di tangan saudara adalah persekutuan di dalam tubuh Yesus yang terpecah bagi saudara dan saya? Kalau engkau percaya, makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur ini dengan tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah
Bapak Ibu Saudara dan saya yang ada di tempat ini percaya bahwa cawan ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus yang sudah tercurah untuk pengampunan. Kami percaya bahwa kuasa tubuh dan darah itu boleh terjadi atas kami semua. Hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Segala bakteri, virus mati di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa darah Yesus nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus tubuhnya diberkati, hatinya diberkati, jiwanya diberkati. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan kesehatan yang luar biasa. Bahkan pekerjaan kami pun diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya, kami ini satu tubuh. Kami ini satu keluarga. Biarlah kami boleh terus saling mendukung satu yang lain. Ketika yang satu lemah, kami dukung supaya saudara kami yang lain tetap kuat. Dan hari-hari ini biarlah kuasa Roh Kudus akan semakin terjadi luar biasa ketika terjadi unity, ketika terjadi kesatuan tubuh Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Mari saudara, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita mau naikkan syukur kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, amin, amin, kejayaan hanya bagi, amin, Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami bersyukur karena kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ibadah ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak sendiri, tapi Tuhan ada bersama dengan kami. Kami percaya juga kami memiliki saudara-saudara yang lain yang siap mendukung satu dengan yang lain. Karena kami adalah satu tubuh Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum pulang angkat tanganmu kepada Tuhan. Harapkan semua berkat yang dari Tuhan terjadi atas hidupmu. Kasih-kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan, diberkatilah oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga dan masa depanmu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah pertemuan iman dan kesaksianmu oleh Tuhan. Amin. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta Roh Kudus yang akan menyertai hari lepas hari, membawa engkau dari keajaiban kepada keajaiban dari mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang dua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama-sama amin, amin, amin. Puji Tuhan, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.